Halo dan selamat datang kembali di The Deep Dive. Kita sering banget ya kejebak dalam pemikiran kalau anak cerdas itu yang jago matematika atau dapat ranking 1 di kelas. Betul sekali, standar lama. Tapi pernah nggak Anda kepikiran gimana kalau kecerdasan dalam menari, kemampuan bergaul yang luar biasa, atau kepekaan terhadap alam itu sebenarnya sama berharganya? Hari ini kita akan menjelajahi gagasan revolusioner itu. Tepat sekali. Sumber yang Anda berikan hari ini adalah sebuah presentasi mendalam tentang teori 9 kecerdasan majemuk dari Howard Gardner. Jadi misi kita hari ini bukan cuma sekedar ngasih daftar, tapi benar-benar membongkar peta kecerdasan manusia. Buka petanya, ya. Iya, kita akan cari tahu apa saja 9 kecerdasan itu, gimana cara ngenalin tanda-tandanya, baik pada anak atau bahkan pada diri kita sendiri, dan yang paling penting, kenapa sih pemahaman ini bisa mengubah cara kita melihat potensi diri? Ini seperti mengganti kacamata lama yang buram dengan yang baru dan jernih gitu. Kita diajak untuk melihat kecerdasan bukan sebagai satu titik terang, tapi sebagai sebuah konstelasi bintang yang indah dan beragam. Oke, mari kita bongkar ini. Sumber kita dibuka dengan sebuah realita yang mungkin terasa dekat banget buat banyak dari kita. Oh, ini pasti soal orang tua. Betul. Semua orang tua pasti mau anaknya tumbuh cerdas dan sukses. Tapi tekanannya seringkali cuma ke satu arah, akademis. Di materi ini bahkan disebut, banyak orang tua lebih senang anak pintar matematika daripada seni lukis dan olahraga. Rasanya kayak dijafukan. Tekanan itu nyata dan seringkali tanpa sadar menciptakan kotak yang sempit bagi anak. Inilah masalah inti yang coba didobrak oleh teori Gardner. Jadi ini bukan cuma teori, tapi solusi ya? Betul, ada satu kutipan menarik dari George Santayana dalam sumber ini yang bilang anak yang hanya dididik di sekolah adalah anak yang tidak terdidik. Wah, dalam banget itu. Kalimat ini tajam sekali karena menunjuk langsung pada kesalahpahaman umum bahwa pendidikan itu cuma tanggung jawab guru di sekolah. Padahal ini kerja tim ya, antara sekolah dan rumah. Justru, kalau kita lihat lebih dalam, sumber ini juga menghubungkannya dengan konsep psikoanalisis Freud tentang usia emas anak, yaitu 0-5 tahun. Masa-masa golden age itu. Nah, di masa inilah fondasi kepribadian seseorang dibangun. Apa yang mereka lihat, dengar, dan tiru dari orang tuanya di rumah menjadi cetak biru mereka saat dewasa. Jadi pendidikan karakter dan penggalian potensi itu startnya jauh sebelum anak bisa baca tulis. Rumah adalah sekolah pertama dan terpenting. Ini membuat peran orang tua jadi sentral banget. Nah, sebelum kita menjelajahi peta kecerdasan yang baru ini, kita kenalan dulu sedikit sama arsiteknya, Howard Gardner, seorang psikolog dari Universitas Harvard. Betul. Penting untuk tahu siapa di balik teori ini. Gardner bukan sekedar akademisi biasa loh. Oh iya, Dia mengembangkan teori ini di tahun 1983 dan merupakan direktur Project Zero, sebuah lembaga riset di Harvard yang fokus pada pemikiran, pembelajaran, dan kreativitas. Karyanya diakui secara luas, dan dia sudah menulis lebih dari 30 buku. wow. Jadi ini bukan sekedar teori iseng ya, ini hasil dari riset puluhan tahun yang solid. Dia pada dasarnya menantang gagasan IQ tunggal yang sudah berkuasa selama hampir seabad. Oke, kredibilitasnya tidak diragukan lagi, sekarang saatnya kita buka petanya. Kita nggak akan bahas ini satu-satu kayak baca daftar belanja ya. Jangan dong. Biar lebih seru, kita coba kelompokkan 9 kecerdasan ini berdasarkan temanya. Mari kita mulai dari pasangan yang paling kita kenal, sang standar emas di dunia sekolah. Si duo klasik. Kecerdasan linguistik verbal dan logis matematis. Betul. Ini dia yang sering jadi tolok ukur anak pintar. Yang satu cerdas kata, yang satu cerdas angka. Tepat. Kecerdasan linguistik itu kemahiran mengolah bahasa. Bukan cuma jago ngomong atau punya banyak kosakata, tapi juga peka terhadap nuansa, ritme, dan makna kata. Tanda-tandanya apa tuh? Ya, anak yang suka baca, suka nulis cerita, jago debat, bahkan seringkali humoris karena pintar memainkan kata-kata. Profesi seperti penulis, pengacara, atau jurnalis butuh banget kecerdasan ini. Oke, pasangannya. Yang logis matematis. Nah, kalau yang ini adalah kemampuan berpikir secara terstruktur, melihat pola, dan menganalisis hubungan sebab akibat. Mereka ini yang suka teka-teki, game strategi, dan tentu saja matematika dan sains. Tunggu dulu. Apakah ini berarti keduanya seringkali bertolak belakang? Kayak mitos anak bahasa pasti lemah di hitungan, dan sebaliknya? Itu pertanyaan bagus. Sebenarnya tidak selalu eksklusif kok.
Seseorang bisa punya keduanya, tapi biasanya ada satu yang lebih dominan, yang menjadi bahasa ibu otaknya dalam memproses informasi. Maksudnya bahasa ibu otak. Ya, ada yang berpikir lewat kata-kata, ada yang berpikir lewat angka dan logika. Tugas kita bukan mempertentangkan, tapi mengenali mana yang jadi kekuatannya. Oke, itu tadi duo yang sering jadi sorotan. Sekarang, mari kita beralih dari kecerdasan yang sihotnya di dalam kepala ke kecerdasan yang diekspresikan keluar lewat karya dan gerakan. Saya menyebutnya kelompok ekspresi kreatif. Jelasin dong bedanya. Oke, visual spasial itu berpikir lewat gambar. Mereka punya GPS internal yang bagus, jago baca peta, pandai menyusun balok Lego jadi bentuk yang kompleks, dan tentu saja mahir menggambar atau mendesain. Arsitek, Seniman gitu ya? Tepat. Pilot juga. Lalu kecerdasan musikal. Ini adalah kepekaan terhadap ritme, nada, dan melodi. Mereka bisa dengan mudah mengingat sebuah lagu, mengenali pola dalam musik, dan mengekspresikan emosi lewat suara atau instrumen. Ini dunianya para musisi dan komposer. Nah, yang terakhir, kinestetik jasmani. Ini yang seringkali paling diremehkan di sekolah kan? Dianggapnya cuma main-main. Sayangnya begitu. Padahal ini kecerdasan yang luar biasa. Ini adalah berpikir lewat tubuh. Berpikir lewat tubuh. Koordinasi. Seorang penari yang bisa mengingat puluhan gerakan rumit, seorang atlet yang bisa mengkalkulasi sepersekian detik untuk menangkap bola, atau seorang ahli bedah. Oh iya, bener juga, ahli bedah. Nah, ahli bedah dengan tangan yang presisi, itu semua adalah manifestasi kecerdasan kinestetik tingkat tinggi. Sering dianggap bakat, padahal itu adalah proses kerja otak yang sama kompleksnya dengan menyelesaikan soal matematika. Ini membuka mata banget. Jadi seorang atlet hebat, itu otaknya bekerja sekeras seorang ilmuwan, hanya saja di arena yang berbeda. Oke, dari ekspresi diri kita pindah ke pemahaman. Ada dua kecerdasan yang seperti dua sisi mata uang. Memahami dunia luar dan memahami dunia dalam. Benar sekali. Ini adalah kelompok koneksi manusia, kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Yang satu radar keluar, satu cermin ke dalam ya. Persis, yang satu adalah radar yang mengarah keluar, yang satu lagi adalah cermin yang mengarah ke dalam. Oke, interpersonal berarti soal hubungan dengan orang lain kan? Tapi apa bedanya sama orang yang sekedar supel atau jago basa-basi? Di mana letak kecerdasannya? Pertanyaan krusial. Kecerdasan interpersonal itu jauh lebih dalam dari sekedar ramah. Ini adalah kemampuan untuk membaca orang lain. Membaca orang. Ya, punya empati yang tinggi, peka terhadap mood, motivasi dan perasaan orang lain, bahkan yang tidak terucap. Mereka bisa melihat situasi dari berbagai sudut pandang dan seringkali jadi penengah yang baik dalam konflik. Jadi kayak mediator alami gitu ya? Tepat sekali. Inilah kecerdasan yang wajib dimiliki oleh seorang psikolog, guru, diplomat, atau pemimpin yang baik. Mereka bukan cuma mendengar, tapi memahami. Oke. Kebalikannya, intrapersonal berarti memahami diri sendiri. Ini kedengarannya agak abstrak. Tanda-tandanya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Kalau interpersonal itu radar, intrapersonal itu, kompas. Ya, kompas internal. Kompas internal. Orang dengan kecerdasan ini punya pemahaman yang kuat tentang siapa diri mereka, apa kekuatan dan kelemahan mereka, dan apa yang mereka inginkan dalam hidup. Mereka bisa mengatur emosi dengan baik, memotivasi diri sendiri, dan cenderung mandiri. Contohnya? Menulis buku harian, meditasi, atau sekedar butuh waktu menyendiri untuk berpikir, itu adalah tanda-tandanya. Para filsuf, penulis, atau spiritualis biasanya punya kecerdasan ini yang sangat terasah. Ini menarik. Kadang kita salah sangka ya, mengira orang yang pendiam itu pemalu atau nggak percaya diri. Padahal bisa jadi mereka justru sedang sibuk dengan dunia dalamnya yang kaya. Tepat. Dan punya pemahaman diri yang sangat kuat. Oke, tinggal dua lagi. Kelompok terakhir ini rasanya paling unik, karena skalanya lebih luas. Bukan lagi tentang diri sendiri atau orang lain, tapi tentang koneksi kita dengan alam semesta. Iya, ini kelompok gambaran besar. Kecerdasan, naturalis, dan eksistensial. Keduanya tentang melihat koneksi di luar lingkup manusia. Naturalis, dari namanya, pasti soal alam ya? Tepat. Ini adalah kepekaan dan pemahaman mendalam tentang dunia alam.
Orang dengan kecerdasan ini merasa nyambung dengan alam. Mereka bisa mengenali berbagai jenis tanaman atau hewan, memahami pola cuaca, dan punya minat besar pada isu lingkungan. Oh, saya kayaknya kenal orang yang begini. Anda pasti kenal. Saat yang lain sibuk dengan ponsel di kafe, dia orang yang memperhatikan jenis pohon di luar jendela. Itulah kecerdasan naturalis dalam aksi. Ini adalah bakat alami untuk menjadi ahli biologi, dokter hewan, atau aktivis lingkungan. Dan yang terakhir, yang namanya paling filosofis. Kecerdasan eksistensial. Ini tentang apa? Ini adalah kecerdasan untuk bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan. Maksudnya? Kenapa kita ada di sini? Apa makna hidup? Apa yang terjadi setelah kematian? Orang-orang ini tertarik pada diskusi filosofis, mereka merenungkan posisi manusia di alam semesta. Ini adalah kecerdasan yang mendorong para pemikir besar, teolog dan filsuf sepanjang sejarah. Mereka mencari makna di balik keberadaan itu sendiri. Peta yang jauh lebih lengkap dan kaya warna. Pertanyaan selanjutnya, terus buat apa? Apa gunanya semua ini buat Anda yang sedang mendengarkan? Nah, ini adalah inti dari semuanya. Manfaatnya bukan cuma sekedar tahu. Memahami spektrum kecerdasan ini secara fundamental mengubah cara kita menjawab pertanyaan seorang anak. Aku jago di bidang apa? Jadi, bukan lagi cuma pinter atau tidak pinter. Betul. Dari yang tadinya jawabannya mungkin cuma matematika atau tidak ada. Sekarang kita punya 9 kemungkinan jawaban. Ini bukan lagi soal kamu pinter atau tidak, tapi di mana letak kepintaranmu. Jadi ini lebih soal membangun identitas ya, bukan cuma memilih jurusan kuliah. Tepat sekali. Ini adalah fondasi untuk membangun identitas diri yang utuh. Bayangkan seorang anak yang tahu bahwa dia punya kecerdasan kinestetik yang kuat. Dia tidak akan merasa minder atau bodoh hanya karena nilai bahasanya pas-pasan. Dia tahu dia punya arena lain untuk jadi juara. Persis. Dari situ, kepercayaan diri akan tumbuh secara alami. Ketika kepercayaan diri sudah ada, pilihan pendidikan dan karir di masa depan jadi jauh lebih selaras dengan panggilan hidupnya. Dan ujung dari semua itu adalah kemandirian, karena dia bergerak dari kekuatannya, bukan terus-menerus mencoba menambal kelemahannya. Disinilah bagian yang sangat menarik. Sumber kita ternyata menyajikan satu fakta yang cukup mengejutkan tentang perbedaan perkembangan otak anak laki-laki dan perempuan. Ini rasanya relevan banget dengan pembahasan kita. Iya, ini adalah plot twist yang penting. Secara psikologi perkembangan, materi ini menjelaskan bahwa otak anak perempuan cenderung matang lebih awal. Oh, pantes saja. Inilah kenapa di usia dini, anak perempuan seringkali terlihat lebih penurut, lebih cepat nyambung, dan lebih mudah diatur. Sebaliknya, otak anak laki-laki mengalami lonjakan perkembangan yang pesat justru nanti, di usia remaja, sekitar 18 tahun, dan baru mencapai puncaknya di usia 25. Wah, ini bisa menjelaskan banyak hal. Termasuk fenomena anak laki-laki yang waktu kecilnya mungkin dicap bandel atau telat panas, tapi tiba-tiba saat dewasa jadi sukses dan mapan. Nah, itu dia. Jadi otaknya memang punya jadwal yang berbeda ya? Betul sekali. Dan ini adalah pengingat yang sangat kuat. Jangan pernah membandingkan anak. Setiap individu punya timeline dan kombinasi potensi yang unik. Fakta ini menegaskan betapa krusialnya peran orang tua sebagai pemandu yang sabar. Kita menggarisbawahi tugas orang tua untuk mengawasi, mengarahkan, dan yang terpenting berkomunikasi aktif dengan guru. Dan di materi ini juga sempat disinggung soal penerapan teori behavioristik, yaitu soal reward dan punishment. Nah, ini alat praktisnya. Tapi jangan bayangkan ini kaku seperti di buku teks. Kita bisa menyesuaikannya. Untuk anak dengan kecerdasan kinestetik yang kuat, reward terbaik mungkin bukan pujian, wah kamu pintar, tapi... Oke, ayo kita main bola. Tepat, oke, karena PR kamu selesai, kita main bola 30 menit di luar. Untuk anak dengan kecerdasan musikal, hadiahnya bisa jadi lagu baru di playlist favoritnya. Sebaliknya, punishment yang mendidik juga disesuaikan. Intinya, cara kita memotivasi dan memberi batasan pun harus memakai bahasa kecerdasan mereka. Jadi, kalau kita rangkum, gagasan utamanya adalah kecerdasan itu spektrum yang luas, bukan sebuah angka tunggal di rapor. Dan tujuan dari semua ini bukanlah untuk melabeli anak, Bukan sama sekali. tapi untuk memahami dan memelihara ekosistem potensi yang unik dalam diri setiap individu. Pesan yang paling kuat dari sini adalah,
Anggaplah diri Anda, baik sebagai orang tua, guru, atau bahkan untuk diri sendiri, sebagai seorang detektif potensi. Detektif potensi, saya suka itu. Tugas Anda bukan menciptakan bakat dari nol, tapi menemukan petunjuk-petunjuk yang sudah ada, mengawasinya agar tidak salah arah, dan membantunya menemukan jalan yang paling bersinar. Selalu ingat bahwa setiap orang adalah kombinasi kekuatan yang istimewa. Itu cara pandang yang sangat memberdayakan. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran untuk direnungkan. Sumber yang kita bahas tadi sempat menyebutkan beberapa tes lain, seperti Stephen dan tes dominasi otak. Ini memunculkan sebuah pertanyaan lanjutan untuk Anda. Setelah memahami 9 kecerdasan ini, mungkin pertanyaan berikutnya bukanlah lagi sekedar kecerdasan mana yang saya miliki, tetapi coba renungkan. Selama ini, cerita apa yang saya katakan pada diri sendiri tentang kecerdasan saya? Dan setelah punya peta baru ini, bagaimana jika Anda bisa menulis ulang cerita itu? Bukan lagi tentang satu kekuatan tunggal, tapi tentang bagaimana kombinasi unik dari berbagai kecerdasan ini bekerja sama untuk menjadikan Anda, ya, diri Anda yang sekarang.